Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,2 FM Anda Siha Sakinah dengan Sunnah, apa kabar pendengar, juga pemirsa yang menyaksikan siaran kami live dari lantai 2 Gedung Markas Dakwah Bajuri nomor 8 Makassar. Bahagia sekali rasanya, saya bisa kembali menemani Anda pagi ini tentunya dengan suasana yang penuh dengan kebaikan, di mana kembali lagi kita akan bersama-sama menyimak program kajian intensif yang digelar selama 9 hari di sepanjang hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Inilah program kajian intensif mengangkat pembahasan sebuah buku karya Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala yang berjudul Keutamaan 10 Hari Dzulhijjah yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Abu Muhammad Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizallahu taala. Dan tanpa terasa kita akan masuki sesi keempat untuk hari ini Rabu 4 Dzulhijjah 1442 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Juli 2021. Program ini akan berlangsung kurang lebih 1,5 jam insya Allah. Tentunya selain pembahasan, Anda juga berkesempatan untuk bertanya di sesi tanya jawab insya Allah. Nah, buat Anda yang kurang jernih menangkap jangkauan siaran kami di 88,2 FM, jangan putus asa, Anda bisa menyimak siaran kami dengan mengunduh aplikasi resmi radio kami di Play Store dan App Store dengan mengetik Radio An-Nasiha, atau Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming di radio.andasnasiha.com/live. Program ini juga bisa Anda saksikan live di channel dzulkarnain.net/live, TV An-Nasiha, Hafayu TV, dan Kajian Kebayoran. Dan terkait program ini, silakan layangkan pertanyaan Anda dengan cara gabung ke grup WhatsApp Dzulkarnain MS. Caranya mudah. Silakan ketik daftar, kirim ke 0811447882 khusus untuk Ikhwan, dan untuk akhwat di 085393 kali 138831. Apa saja yang bisa kita dapatkan di grup WhatsApp Dzulkarnain MS ini? Di antaranya adalah tausiah, kesempatan untuk ikut program tanya jawab, faedah ringkas, juga ada jadwal kajian, dan masih banyak lagi lainnya. Baik, keutamaan 10 hari Dzulhijjah karya Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala ini diselenggarakan oleh Isalam, didukung oleh TV An-Nasiha, Radio An-Nasiha, Hafayu TV, Kajian Kebayoran, Peduli Dakwah, Markas Dakwah untuk Bimbingan Taklim dan Keamanan Berpikir. Pendengar, segera kita simak pembahasan sesi keempat. Inilah bersama guru kita Al-Ustadz Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizallahu taala. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini pertemuan yang keempat dari kajian kita membahas kitab Fadlu Ashri Dzulhijjah, keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karya Al-Imam Abu Bakar Ibn Abi Dunya Abdullah bin Muhammad bin Ubaid yang wafat pada tahun 281 Hijriah. Iya. Jadi dari buku-buku para ulama di abad ketiga yang jarak mereka dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dekat, ini mengingatkan kita akan sumber ilmu yang berasal dari mata air yang sangat jernih yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadits. Itulah yang menjadi warisan ilmu bergulir dari masa ke masa hingga di hari ini. Pada hari ini kita akan masuk ke hadits yang kelima, atau riwayat yang kelima, yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, Haddatsana Muhammad ibnu Abdul Malik. Haddatsana Muhammadu ibnu Abdul Malik. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Malik. Muhammad bin Abdul Malik ini
yang dikenal dengan Abu Bakar ibn Zanjawi. Beliau dari kota Baghdad. Al-Ghazal, dikenal juga dengan pekerjaannya Al-Ghazal, pemintal. Beliau ini tetangga Imam Ahmad dan kawan dari Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Wafat pada tahun 258 Hijriah. Al-Ghazal itu khirfah pekerjaan, dinisbatkan kepadanya atau dipakai oleh sejumlah ahli hadits. Karena itu disebut oleh As-Sam'ani di dalam kitab Al-Ansab tentang nisbat Al-Ghazal. Itu pekerjaan ya, karena sejumlah ahli hadits seperti akan datang nanti Abu Awana, Al-Bazzaz, ya, tukang tenun. Demikian pula beliau biasa menenun dari kain ya kalau Abu Awana. Kemudian ada Al-Hulwani, Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani, penjual kue manisan. Ada Abu Saleh As-Samman Az-Zayyad, Abu Saleh As-Samman Az-Zayyad. As-Samman penjual mentega, Az-Zayyad penjual minyak. Iya, itu jenis dari pekerjaan yang ditekuni oleh sejumlah ahli hadits. Itu tidak bertentangan ya dengan makna seorang ahli hadits, seorang belajar, seorang menuntut ilmu. Dan dia juga dikenal dengan sebagian kegiatannya, pekerjaannya. Karena seorang bekerja itu hidup, itu keperluan setiap manusia, adalah bagian dari kehidupan. Yang menjadi masalah itu kalau dia terlalu condong kepada dunia meninggalkan akhirat, itu yang menjadi masalah. Tapi seorang itu menjadikan dunianya adalah sebagai tangga membawanya ke akhirat, hal yang membantunya untuk negeri akhiratnya. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat, tapi jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Baik, kata Abu Bakar ibn Zanjawi Muhammad bin Abdul Malik, haddatsana Abu Ali Al-Hanafi. Haddatsana Abu Ali Al-Hanafi Ubaidullah ibnu Abdul Majid. Menceritakan kepada kami Abu Ali Al-Hanafi. Nama beliau Ubaidullah bin Abdul Majid. Beliau ini dari Basrah. Dan beliau soduk Hasanul Hadith. Iya. Kalau Muhammad bin Abdul Malik tadi itu dari rawi Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Dari rawi Imam 4. Iya. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Adapun Abu Ali Al-Hanafi ini haditsnya dikeluarkan oleh penulis Kutubus Sittah. Dan dari hal yang menarik bahwa Imam Muslim rahimahullahu ta'ala pernah meriwayatkan sebuah hadits dari jalur saudara Abu Ali ini. Namanya Abu Bakar. Namanya Abdul Kabir, kunyahnya Abu Bakar. Beliau riwayatkan sebuah hadits di dalam sahihnya dengan sanadnya kepada Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadhhabul ayyamu wal layali, dan seterusnya. Kemudian setelah itu Imam Muslim mengatakan bahwa Abu Bakar ini 4 orang bersaudara. Beliau sebutkan Abdul Kabir, Ubaidullah, Syarik, dan Umair. Jadi ada 4 orang, semuanya ahli hadits. 4 orang bersaudara, semuanya ahli hadits. Dan ini dari faedah ya, di Sahih Muslim jarang Imam Muslim itu menyebut ini sekian orang bersaudara. Iya. Bahkan kadang beliau jarang menyebut rawi itu dikatakan ini terpercaya dan seterusnya, sebab di konteks periwayatan dan dimaklumi rawi-rawinya. Tapi ketika Imam Muslim menyebutkan mereka 4 orang bersaudara, maka ini dari salah satu faedah tersembunyi di dalam Sahih Muslim. Iya.
Nah, itu disebut di kalangan para ulama apa namanya zawaya khabaya. Di sudut-sudut itu ada hal yang tersembunyi. Tersembunyi itu dari faidah-faidah yang kadang orang tidak gampang untuk menemukannya. Jadi beliau ini 4 orang bersaudara, Ubaidullah, kunyahnya Abu Ali, yang kedua Abdul Kabir dan kunyahnya Abu Bakar, yang ketiga Syarik, dan yang keempat Umair. Dan empat-empatnya ahli hadith. Empat-empatnya ahli hadith. Baik. Itu dari hal yang indah sebenarnya dalam sebuah keluarga bersaudara, semuanya adalah orang-orang yang berilmu, ahli di dalam hadith, mengukir sejarah di tengah umat. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Marzuq Abu Bakr, menceritakan kepada kami Marzuq Abu Bakr. Ya, Marzuq ini Al-Bahili Al-Basri. Marzuq Al-Bahili maulahum Al-Basri. Dan beliau dianggap thiqah oleh Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, haddatsana Abu Zubair, menceritakan kepada kami Abu Zubair. Abu Zubair nama lengkapnya Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Muhammad bin Muslim bin Tadrus Al-Asadi maulahum Al-Makki. Iya. Dan beliau seorang rawi yang terkenal. Rawi yang terkenal. Riwayatnya di Sahih Muslim dan selainnya. Hasanul Hadith. Hanya saja Abu Zubair ini, Muhammad bin Muslim bin Tadrus, itu ada pembahasan seputar tadlis beliau. Riwayat-riwayatnya yang memakai kata an. Karena itu riwayat Abu Zubair itu nggak diterima kecuali kalau dia ada di dalam Sahih Muslim. Dan yang kedua, kalau di luar Sahih Muslim itu diterima kalau yang meriwayatkan dari dia adalah Al-Laits ibn Sa'ad. Karena Al-Laits ibn Sa'ad ketika meriwayatkan dari Abu Zubair itu dia hanya meriwayatkan riwayatnya yang bersambung. Adapun kalau selain Al-Laits ibn Sa'ad yang meriwayatkan dari Abu Zubair, maka Abu Zubair harus dipastikan memakai kata haddatsana, yang menunjukkan dia mendengar langsung dari Jabir radhiyallahu anhu. Jadi itu kesimpulan yang diamalkan di kebanyakan ahli hadits terkait dengan riwayat Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus ini rahimahullahu taala. Dan kita lihat di sini Abu Zubair di seluruh riwayat ini dan di yang mentakhrij hadits ini, Abu Zubair tidak menerangkan dia memakai kata haddatsana atau sami'tu. Dia hanya memakai kata an Jabir bin Abdullah. Ya, maka ini sudut kelemahan di dalam riwayat. Namun ini tidak bermasalah ya, karena hadits ini sudah kita ketahui, hadits ini memiliki banyak pendukung. Riwayat-riwayat yang sudah berlalu, ya kebanyakannya adalah riwayat yang bisa mendukungnya. Maka paling sedikitnya hadits ini derajatnya bisa dihasankan. Kata beliau an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, harusnya begitu ya tertulis. Karena beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Jadi Jabir, nama lengkapnya Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram. Beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat. Bahkan ayahnya dari sudut keutamaan itu adalah dari sahabat yang tersohor. Ya, ketika beliau meninggal sebagian keluarganya menangisinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kalian menangisinya, sedangkan dia ini masih terus diangkat, diantar oleh para malaikat. Ya radhiyallahu anhu. Dan keutamaan ayah beliau Abdullah bin Amr bin Haram itu disebutkan di dalam sejumlah riwayat. Baik. Jadi Jabir bin Abdullah
radhiyallahu anhuma. Dan sudah berlalu bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Dan dikatakan oleh Suyuti wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi bin Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zawjatun Nabi. Ya, Jabir dia di urutan yang keenam. Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, lalu Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, dan yang keenam Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram, dan yang terakhir ibu kita Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhuma. Baik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berkata, "Ma min ayyamin afdalu indallahi azza wa jalla min ayyami asyri dzulhijjah." Tidak ada hari-hari kehidupan yang lebih afdal di sisi Allah azza wa jalla melebihi hari-hari 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi tidak ada hari-hari kehidupan yang lebih afdal di sisi Allah melebihi hari-hari 10 bulan Dzulhijjah. Kalau maka para sahabat berkata, "Ya Nabi Allah, wala mithluha fi sabilillahi azza wa jal." Wahai Nabi Allah, dan tidak ada yang semisal dengannya pada kegiatan yang sifatnya fi sabilillah azza wa jal. Kata beliau, "Wala mithluha fi sabilillahi azza wa jal illa man affara wajahahu fit turab." Iya. Kata beliau, dan tidak ada pula yang semisal dengannya dari ketaatan fi sabilillah yang bisa menyainginya kecuali orang yang uh, mentakfir wajahnya ke tanah. Ya, di sebagian riwayat illa man ghabbara wajhuhu fit turab, kecuali siapa yang mendubui wajahnya ke tanah. Itu bahasa ya orang yang dia kalau sudah meninggal tersungkur di tanah penuh dengan debu, itu maksudnya dia meninggal. Dan ta'fir itu dia kayak ada kemerahan begitu di wajahnya karena dia sudah meninggal, ada jatuh di tanah bercampur dengan darah. Nah, itu kinaya untuk bahwa dia mati syahid. Jadi maksudnya bahwa seluruh amalan salih di hari-hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu paling afdal di sisi Allah. Tidak ada yang menyainginya dari amalan apapun. Kecuali kalau dia jihad fi sabilillah yang sifatnya seseorang itu dia mati syahid di dalam jihad itu. Dia mati syahid. Sebab orang yang mati syahid itu kedudukan yang tinggi, derajat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini menjelaskan kepada kita semua dari makna yang telah ditegaskan, dan ini kandungan dari buku Ibnu Abi Dunya, keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bahwa dia adalah hari-hari yang paling afdal di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Sejumlah pembahasan telah kita kaji pada hadits-hadits sebelumnya. Kita melanjutkan ke hadits yang ke-6. Kata Abu Bakar bin Abi Dunya rahimahullahu taala, haddatsana Khalaf ibn Hisham. Menceritakan kepada kami Khalaf bin Hisham. Khalaf bin Hisham ini Ibn Thalab al-Bazzar al-Baghdadi Abu Muhammad. Ya, thiqah. Seorang rawi yang thiqah, terpercaya, ahli qiraah. Ahli qiraah yang terkenal. Ahli qiraah yang terkenal. Ya. Beliau rahimahullahu taala dari rawi Imam Muslim dan Abu Daud. Wafat pada tahun 229 Hijriah.
Disebutkan di biografi beliau dari Syiar Alamin Nubala dan Tahdhibul Kamal dari Husain bin Fuhaim, beliau berkata, "Ma ra'aitu ambala min Khalaf ibn Hisham. Kana yabda'u bi ahli al-Qur'an, thumma ya'dhanu li ahli al-hadith, wa kana yaqra'u alaina min hadithi Abi Awanata 50 hadithan." Kata Hasan bin Fuhaim, saya tidak pernah melihat orang yang lebih cemerlang, lebih menonjol daripada Khalaf bin Hisham. Ya, dia ini kalau mengajar, pertama dia mulai dulu dengan orang yang ahli Quran, yang datang belajar Quran kepada beliau. Setelah selesai, baru beliau izinkan ahli hadith. Beliau izinkan ahli hadith untuk mendatangi beliau. Kemudian kata Hasan bin Fuhaim, Khalaf bin Hisham pernah membacakan kepada kami 50 hadith dari hadith Abu Awana. Abu Awana yang guru beliau di dalam riwayat. Akan datang penyebutannya. Baik. Nah, ini menggambarkan dari kehidupan beliau ya. Hidupnya itu mengajarkan Al-Quran dan meriwayatkan hadith. Dan ini dari hal yang luar biasa karena beliau menggabungkan ketokohan di dalam dua hal. Tokoh di dalam panutan di dalam Al-Quran dan panutan juga di dalam hadith. Iya. Dan disebutkan dari hal yang menarik, disebutkan di Syiar Alamin Nubala, bahwa Khalaf bin Hisham berkata, "Ashkala alayya babun fin nahwi, fa'amfaktu 80,000 dirhamin, hatta hadiktuhu." Kata beliau, ada satu bab dari pembahasan nahwu yang terasa rumit bagi saya. Muskil begitu, kayak rumit tidak jelas. Maka kata beliau, saya pun mengeluarkan 80.000 dirham untuk biaya perjalanan dan biaya belajar bab nahwu itu. Sampai saya ahli pada bab itu. Ya. Dan ini menarik kita perhatikan ya, dari kebiasaan orang-orang terdahulu. Mereka itu menghabiskan hartanya di dalam mempelajari ilmu. Kadang sebagian ahli hadith, untuk satu hadith dia melakukan perjalanan berbulan-bulan. Ya bisa dibayangkan biaya waktu itu ya. Kalau bukan seperti sekarang ini, sekarang mau kemana-mana Masya Allah kita gampang ya. Bayar juga tidak terlalu mahal. Seorang melakukan perjalanan yang kalau ditempuh pakai darat, pakai laut mungkin sehari atau 2 hari, dia bisa tempuh dalam 1 jam, 2 jam. Iya. Nah itu dari kemudahan di masa ini. Dan biayanya juga sedikit. Coba di masa dahulu. Orang melakukan perjalanan penuh dengan bahaya. Nah ini Khalaf bin Hisham mengeluarkan dana 80.000 dirham untuk mempelajari satu bab dari nahwu. Dari ilmu nahwu saja, sampai dia ahli di situ. Ya, karena beliau ini ahli Quran ya. Ahli Quran itu ada hubungannya dengan keindahan bahasa. Dia harus mutkin di dalam hal itu. Kalau dia mau masuk di pembahasan Al-Quran. Iya. Pembahasan Al-Quran. Dia habiskan 80.000 dirham. Ya kalau kita sekarang ini subhanallah ya. Kadang ada dari kita, kalau ditanya, apa bekal kamu untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur? Dia jawab, saya nggak tahu. Kenapa tidak tahu? Nggak pernah belajar. Baik, ada cara mempelajarinya. Ya seorang hanya perlu datang kepada guru, diambil satu buku, namanya Thalatsatul Usul, terus dia baca buku itu ke guru, dia pelajari. Itu pendidikan, agar supaya dia bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Oh, tidak ada biaya, tidak ada waktu. Ya Masya Allah, kalau hal yang lain terkait dengan dunianya, dia bisa.
sekolah 6 tahun, SD 3 tahun, SMP, SMA, kuliah, setelah kuliah kursus lagi, ada kegiatan yang diperlukan di dunianya, dia keluarkan biaya. Ya sebagian manusia menjual hartanya, sawahnya, ya untuk hal itu. Padahal itu urusan dunia, tapi di urusan akhirat, ya sangat zuhud sekali, kikir sekali mengeluarkan dari apa? Harta untuk mempelajari hal yang merupakan keselamatan akhiratnya. Ya, kamu sudah kira-kira kalau di sakaratul maut bisa bersyahadat la ilaha illallah? Oh, saya berharap. Ya semua kita berharap. Baik, apa persiapanmu untuk hal itu? Iya, nggak ada. Nah, ini keliru ya. Sebab untuk hal tersebut seorang itu perlu mempelajari tentang la ilaha illallah, kandungannya, maknanya, syaratnya. Itu ada buku yang perlu dipelajari, diambil dari guru. Iya. Dan alhamdulillah sekarang banyak guru yang mengajarkan. Tidak ada biaya malah. Cuman memang kadang dia perlu untuk belajar itu, untuk biaya-biaya sekarang mungkin dia perjalanan, atau dia berikan waktu khusus untuk hal itu. Iya. Tapi kadang sebagian orang tidak memikirkan tentang hal itu. Padahal itu untuk keselamatannya, supaya dia keluar selamat dari dunia ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda ya dengan para ulama terdahulu. Kadang satu bab ini pembahasan nahwu ini. Satu bab di pembahasan nahwu. Bukan seluruh pembahasan nahwu, satu bab di pembahasan nahwu. Dia keluarkan 80.000 dirham untuk bisa mempelajarinya dengan benar. Iya. Dan Khalaf bin Hisham ini rahimahullahu taala dari ahli qiraah. Dari ahli qiraah. Beliau dikenal dari salah satu rawi yang meriwayatkan qiraat Hamzah, Hamzah bin Habib Az-Zayyat. Ya karena Hamzah bin Habib Az-Zayyat ini punya dua jalur riwayat ya. Ada riwayat Khalaf bin Hisham dan ada riwayat Khalad ibn Khalid. Khalad ibn Khalid As-Sayrafi Asy-Syaibani Al-Kufi. Abu Isa. Iya. Dua orang ini meriwayatkan dari Sulaim bin Isa Al-Kufi. Sulaim bin Isa Al-Kufi meriwayatkan dari Hamzah. Hamzah bin Habib Az-Zayyat. Ini salah satu dari 7 ahli qiraah di qiraat Sab'ah yang masyhur. Yang dikatakan oleh Imam Syatibi rahimahullahu taala, "Faminhum budurun sab'atun qad tawassatat sama'al ula wal adli zuhran wa kummala." Ya, laha syuhubun anhas tanarat fanawwarat sawadat duja hatta tafarraqa wanjala. Kemudian beliau katakan wasaufa tarahum wahidan ba'da wahidin ma'athnaini min ashabihi mutamathila. Takhayyarahum nuqaduhum kulla bari'in walaysa ala qur'anihi muta'akkila. Jadi beliau sebutkan dari orang yang ahli dalam Al-Quran itu ada 7 bulan purnama, 7 bulan purnama yang berada di tengah-tengah langit, ketinggian dan keadilan. Iya. Itu beliau bahasakan untuk 7 ahli qiraah, qurra as-sab'ah. Kemudian dari 7 ini kata beliau laha syuhubun anhas tanarat fanawwarat sawadat duja hatta tafarraqa wanjala. Dari 7 ini ada lagi cabang-cabangnya kayak bintang-bintang begitu yang terang. Nah, itu ada 14 bintang. Dari 7 ada 14 bintang. Nah, itu maksudnya 14 bintang, 14 orang rawi yang meriwayatkan dari 7 ini. Setiap dari 7 ahli qiraah ini ada 2 riwayat. Ada 2 riwayatnya. Iya. Itu disebut seperti bintang-bintang yang memecah kegelapan malam. Ya, itu bahasa indah ya membahasakan para ulama ahli qiraah ini. Kemudian Asy-Syatibi sebutkan dari satu persatu. Kata beliau wasawfa tarahum wahidan ba'da wahidin ma'athnaini min ashabihi mutamathila. Saya akan terangkan nanti satu-satu dari 7 ahli qiraah ini. Nah, setiap dari mereka saya terangkan 2 riwayatnya, 2 rawi yang meriwayatkan bacaan mereka. Ya. Semuanya ini 7
7 ahli qiraah dan 14 periwayatnya, takhayyarahum nuqaduhum kulla bari'in. Itu dipilih oleh para ulama ahli qiraah. Yang sifat mereka semuanya walaysa ala qur'anihi muta'akkila. Orang yang tidak pernah makan dari Al-Qur'an yang mereka ajarkan. Orang yang dikenal dengan ilmu, qiraah benar, zuhud, itu yang dipilih. Begitu masuk di qiraah Hamzah, beliau katakan wa Hamzatu ma azkahu min mutawarri'in imaman saburan lil Qur'ani murattila rawa khalafun anhu wa khalladun alladhi rawahu Sulaimun mutqanan wa muhassala. Ya, adapun Hamzah, yaitu Hamzah Az-Zayyat, ya betapa mulianya beliau dari orang yang sangat wara, seorang imam yang sangat sabar di dalam mengajarkan Al-Quran, dan beliau orang yang sangat bagus di dalam mentartil Al-Quran. Yang meriwayatkan dari Hamzah ada 2, Khalaf dan Khallad. Nah, inilah Khalaf bin Hisham ini, Al-Bazzar, Abu Muhammad Al-Baghdadi, dan yang kedua adalah Khallad, yaitu Khallad bin Khalid Asy-Syaibani As-Sayrafi, Abu Isa Al-Kufi. Nah, keduanya meriwayatkan dari Sulaim, rawahu Sulaimun. Keduanya meriwayatkan dari Sulaim, yaitu Sulaim bin Isa Al-Kufi, mutqanan wa muhassala. Baik. Jadi itu cerita sederhana ya tentang ilmu qiraah. Kita ini baca Al-Quran di Indonesia itu dari bacaan Hafs, meriwayatkan dari Asim. Ya, Asim bin Abi Nujud itu punya 2 riwayat. Ada riwayatnya Hafs dan ada riwayatnya Syu'bah, Abu Bakar. Iya. Jadi ada 2 riwayat yang kita baca itu adalah riwayat Hafs. Hafs itu sendiri, semua dari 14 ini, itu ada 2 jalur riwayat versi. Ada dari jalan Asy-Syatibiyah, ada dari jalan Thayyibatun Nashr. Dari jalan Thayyibatun Nashr, Ibnu Al-Jazari. Baik, jadi kalau seorang yang ingin mengkhatamkan Al-Quran, dia talaqi semua ilmu qiraah, itu harus dia khatamkan Al-Quran 28 kali dari guru. Untuk 2 jalur riwayat. Dia berhenti pada setiap hurufnya. Jadi kalau dia satu riwayat saya 1 tahun, 28 kali 28 tahun. Iya. Kalau dia ingin cepat 1 bulan saja, itu makan 28 bulan. Itu perlu umur, perlu waktu. Jadi ilmu itu luas sekali kalau ingin dipelajari. Luas kalau ingin dipelajari. Jadi luasnya ilmu ini satu saja di sudut bacaan Al-Quran, riwayat-riwayatnya. Ya, belum di pembahasan yang lainnya dari ilmu Al-Quran. Itu bukan di pembahasan ilmu tafsirnya. Itu baru di pembahasan ilmu bacaannya, ilmu qiraatnya. Bagaimana pula dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Iya. Kalau dia seorang penuntut ilmu, waktunya juga belajar. Ya seadanya, apalagi sering putus-putus, apalagi tidak memiliki kesadaran yang banyak, ya. Maka di dalam ilmu itu ada derajat dan tingkatan. Ya syukurlah seorang itu kalau cinta hadir di majelis ilmu, senang kepada ilmu, menjadi penggembira dalam ilmu, nah itu hal yang disyukuri. Tapi kalau ingin derajat yang tinggi, ilmu itu ada tingkatan-tingkatan, ada jenjang-jenjangnya. Ya ini bukan saya memperseram ya wajah dari ilmu, tapi saya terangkan bahwa ilmu itu luas. Ya luas pembahasannya, luas cakupannya. Supaya seorang itu juga jangan terlalu memudahkan seperti sebagian manusia. Ya, kadang kalau dia sudah punya panggung di sebagian media, punya retorika, ya bisa baca kitab sedikit, seakan-akan dia sudah menjadi Syekhul Islam di jagat raya. Ya, padahal dia nggak ada histori belajar yang benar, menekuni dari ilmu-ilmu agama, ya sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan jalannya para ulama. Ya, semoga Allah memberikan kebaikan dan kemudahan untuk kita semua. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, haddatsana Abu Awana, menceritakan kepada kami Abu Awana. Abu Awana nama beliau Waddah ibnu Abdullah Al-Yashkuri Al-Wasiti Al-Qazzaz.
Ya, beliau ini Al-Yashkuri itu maula ya beliau. Beliau subhanallah, Waddah ini tadinya budak. Budak ditawan di Jurjan milik apa namanya Yazid bin Atha. Baik, milik Yazid bin Atha Al-Yashkuri. Kemudian setelah itu beliau dikasih pilihan oleh tuannya Yazid bin Atha. Kamu mau tetap budak tapi bisa belajar, atau kamu bebaskan dirimu sendiri. Ya, tapi dengan cara kamu bayar pembebasan dirimu, kamu sendiri yang membayarnya. Nah, itu mukataba namanya. Jadi kalau tuannya berkenan, silakan kamu bebas, tapi kamu bayar untuk dirimu sendiri. Jadi dia bekerja sampai dia lunasi pembayaran dirinya, setelah itu dia bebas. Tapi subhanallah, Waddah dia memilih tetap menjadi budak. Ya, dia memilih tetap menjadi budak. Ya, sebab dia tahu tuannya ini baik. Dia dibiarkan pergi belajar, tapi dia tetap budak. Dibiarkan pergi belajar. Tapi kalau dia bekerja untuk membebaskan dirinya, nanti tidak ada waktunya yang cukup untuk belajar. Maka beliau pun pergi belajar, dikenal, dan sangat tersohor. Ya, sampai suatu hari ada orang yang datang kepada tuannya, Yazid bin Atha. Kemudian dia berkata, berilah kepada saya 1 atau 2 dirham. Nanti saya akan beri manfaat untuk kamu. Kata Yazid bin Atha, manfaat apa? Ya, kata orang yang minta ini, nanti kamu akan lihat. Ya, kata Yazid, ya sudah, gak apa-apa. Akhirnya orang yang minta ini dia keliling ke kota Baghdad. Ya, dia keliling ke satu kota. Dia beritahu bahwa Yazid bin Atha ini, Masya Allah, dia sudah bebaskan budaknya Waddah. Ya, orang kan sudah kenal semua Waddah. Jadi dia syukuri. Maka orang pun datang berbondong-bondong ke rumah tuannya untuk memberi apa namanya selamat dan mensyukuri dia telah membebaskan budaknya Waddah. Ya. Maka begitu orang-orang datang semikian banyaknya mensyukuri dia, dia juga kaget. Akhirnya dia bebaskan Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri ya dengan sukarela. Itulah kisah dari Waddah ini, padahal beliau adalah seorang budak ya. Ya, tapi subhanallah menjadi seorang imam yang terkenal. Beliau punya musnad dalam riwayat, dan beliau ini adalah rawi bukan sembarang rawi, thiqatun tsabat dari sudut riwayat. Apalagi kalau dia meriwayatkan dari kitabnya, nah itu didahulukan oleh para ulama di atas rawi-rawi yang lain yang semisal dengannya. Dan riwayat Abu Awanah ini, Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri, ini ada di dalam Kutubus Sittah. Al-Yashkuri itu nama kabilah, Al-Wasit itu nama kotanya, berada di Irak. Al-Bazzaz itu pekerjaannya, tukang tenun. Dia menenun dari apa namanya kain atau yang semisal dengannya untuk dia jual. Itu pekerjaannya. Baik. Dan ini juga menunjukkan kepada kita semua bahwa yang mengangkat derajat seseorang itu adalah ilmu. Nah, dilihat dia budak, mantan budak, ya, dengan semisal dengannya. Tapi subhanallah, Allah mengangkat derajat seseorang itu dengan ilmu yang dia pelajari. Kata beliau, kata Abu Awana rahimahullah, haddatsana Al-Hur ibn Sayyah. Di sini tertulis ibn Sabbah ya. Itu keliru ya, harusnya ibn Sayyah. Ya. Al-Hur ibn Sayyah An-Nakhai Al-Kufi. Dan beliau ini thiqah. Ya, disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi, kalau Abu Awana tadi beliau wafat tahun 275 Hijriah atau 276. Kalau Al-Hur ibn Sabbah ini itu tidak disebutkan tentang wafatnya di Tahdhibul Kamal dan furuknya. Kalau dikatakan furuk Tahdhibul Kamal, Al-Ikmal, Tahdhibut Tahdhib, Taqribut Tahdhib, Tadmibut Tahdhib, dan seterusnya, itu tidak disebutkan tentang wafatnya. Hanya saja Imam Adz-Dzahabi sebutkan Tarikhul Islam di orang-orang yang wafat pada tahun 111 Hijriah sampai 120 Hijriah. Ini Al-Hur ibn Sabbah rahimahullahu ta'ala, seorang rawi yang thiqah.
Beliau berkata, an Hunaidah ibni Khalid, dari Hunaidah bin Khalid. Iya. Hunaidah ini kayak nama perempuan ya, karena ada taknisnya di situ. Hunaidah bin Khalid. Iya. Dan beliau ini adalah seorang rawi yang thiqah, Hunaidah. Dan itu di penamaan ada nama memang yang bersyirikat, bisa dipakai untuk laki-laki, bisa dipakai untuk perempuan. Dan itu nggak ada masalah ya. Jadi kalau dipakai laki-laki, tanisnya di situ majazi. Kalau dipakai untuk perempuan dia hakiki. Baik, dan itu ada penamaan yang seperti itu. Termasuk di kita di Indonesia ada penamaan yang dimaklumi, kadang dipakai untuk laki-laki, kadang dipakai untuk perempuan. Dan itu tidak dipermasalahkan. Baik, Hunaidah ini Ibnu Khalid, beliau berkata, meriwayatkan animraatihi, meriwayatkan dari istrinya. Meriwayatkan dari istrinya. Iya. Jadi ini sudut sebenarnya yang menjadi pembahasan di dalam riwayat ini. Karena Hunaidah itu meriwayatkan dengan berbagai versi. Jadi ada sekitar 7 versi riwayat beliau. Kadang beliau meriwayatkan langsung dari sebagian istri Nabi, kadang beliau meriwayatkan dengan perantara istrinya kepada istri Nabi, kadang beliau meriwayatkan dari Hafsah, kadang meriwayatkan berbagai versi riwayat. Dan ini yang menjadikan sebagian orang bingung atas riwayat ini. Dan ada yang melemahkannya disebabkan karena hal ini. Dan itu keliru ya, melemahkan. Sebab pada banyak versi itu menjadi masalah kalau tidak diketahui yang rajih, yang kuat. Tapi kapan diketahui yang kuat, maka itu nggak ada masalah. Dan riwayat yang terkuatnya yang disebut oleh penulis di sini. Beliau meriwayatkan dari istrinya, ya, meriwayatkan dari istrinya, Hunaidah. Tadi menyebutkan bahwa istrinya ini adalah seorang sahabat. Istrinya adalah seorang sahabat. Dan ini riwayat suami dari istri. Ya, karena itu ilmu itu tidak melihat kepada dia posisinya sebagai apa. Kadang suami meriwayatkan dari istrinya. Seperti di sini. Ya, seperti juga Urwa ibn Zubair. Ya, itu beliau meriwayatkan dari istrinya Fatimah bintul Mundhir. Dan Fatimah bintul Mundhir ini itu murid dari Aisyah radhiyallahu anha. Murid dari Aisyah. Karena itu para perempuan juga kadang Allah lebihkan di atas sebagian laki-laki. Disebabkan karena dia belajar. Dia menuntut ilmu. Ya, dan ilmu itu Masya Allah ya selalu menjadi baik. Pengaruhnya sangat indah pada dirinya ketika dia berkeluarga, ya, dan seterusnya. Kata beliau, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebut namanya di sini, ada yang mengatakan dia Ummu Salamah, ada yang mengatakan beliau adalah Hafsah. Iya. Dan itu tidak terlalu penting ya. Karena kalau dikatakan dari istri Nabi, semua istri Nabi sudah terpercaya. Tidak ada masalah. Siapapun dari istri Nabi. Karena kaidahnya dalam periwayatan itu, kalau sanad berputar di atas rawi thiqah, maka itu tidak membahayakan. Ya, tidak membahayakan untuk dicari rinciannya. Tidak perlu untuk dicari rinciannya. Baik. Dikatakan di sini oleh sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu, atau inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'an min Dzulhijjah. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau puasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah, wa yauma Asyura. Dan beliau puasa di hari Asyura, wa thalathata ayyamin fi kulli syahr. Dan beliau puasa 3 hari pada setiap bulan. Awwaluhu Itsnain wa Khamis. Ya. Jadi di sebagian ditulis awwaluhu Itsnain wa Khamis. Di sebagian riwayat, di sebagian cetakan awwalat Itsnain wa Khamis. Di sebagian riwayat awwal itsnaini atau awwal itsnaini min asy-syahri wa khamisaini. Wa khamisaini. Iya. Baik, maksudnya dia puasa 3 hari
hari Senin, hari Kamis, dan 1 hari yang lain. Begitu maksudnya. Baik. Jadi di sini penjelasan tentang syariat berpuasa. Jadi kalau kita di riwayat-riwayat sebelumnya, itu keutamaan beramal salih secara umum di bulan Dzulhijjah. Amalan salih luas, mencakup seluruh amalan salih, termasuk puasa. Tapi di sini penulis ingin menjelaskan, beliau bawakan riwayat ini, bahwa puasa itu dari amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maksudnya di 10 hari pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Sampai tanggal 9. Karena tanggal 10 tidak boleh puasa. Itu hari raya Idul Adha. Sebagaimana tanggal 11, 12, dan 13 juga haram berpuasa bagi orang yang tidak haji. Iya, haram berpuasa. Jadi ada 5 hari dalam setahun umat Islam itu diharamkan berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik 3, tanggal 11 Dzulhijjah, 12, dan 13 Dzulhijjah itu dilarang berpuasa. Baik. Jadi dikatakan bahwa Nabi berpuasa 9 hari. Nah, ini syariat berpuasa 9 hari ya, tegas. Ya, hanya saja ini menjadi masalah ya di tengah sebagian ulama, karena syah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah itu berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashri qat." Ya, dan ini haditsnya di Sahih Muslim. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Saya sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ini penafian dari Aisyah. Sedangkan ini hadits Nabi puasa 9 hari. Bagaimana cara mengkompromikannya? Jawabannya mudah. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berucap sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Jadi yang beliau ketahui, Nabi tidak pernah puasa. Nah, itu batasan pada apa yang diketahui oleh Aisyah. Dan istri Nabi yang lain telah menetapkan bahwa Nabi puasa 9 hari. Iya. Dan kaidahnya, dan ini kaidah dipakai di banyak pembahasan ilmu, al-muthbit muqaddamun 'alan nafi. Al-muthbit muqaddamun 'alan nafi. Orang yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada orang yang meniadakan. Kenapa? Karena orang yang menetapkan itu punya tambahan ilmu, punya tambahan pengetahuan. Nah, tambahan pengetahuan itu selalu dia lebih diunggulkan daripada orang yang tidak memiliki pengetahuan itu. Iya. Jadi itu alasannya. Karena itu hadits sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini yang menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di 9 Dzulhijjah itu lebih didahulukan dari sudut, ini pembahasan dari sudut riwayatnya, dari sudut haditsnya secara secara teksnya. Iya. Andai kata haditsnya lemah pun, tetap kita katakan disyariatkan berpuasa. Kenapa? Sebab Nabi sudah memberikan ketentuan dalam hadits yang mutawatir menunjukkan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu amalan salih paling afdal, paling dicintai, dan paling diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beramal salih di situ. Dan puasa termasuk dari amalan salih. Tidak ada yang silam pendapat tentang puasa, bagian dari amalan salih. Iya. Makanya pembolehan berpuasa itu atau syariat berpuasa itu lebih dekat. Itu lebih dekat. Baik. Jadi disyariatkan berpuasa di 9 hari Dzulhijjah. Dari 9 hari ini yang paling afdalnya adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Itu disebut hari Arafah. Nah, akan datang nanti dibawakan oleh penulis hadits khusus tentang itu. Baik. Kemudian beliau juga puasa di hari Asyura. Hari Asyura tanggal 10 Muharram. Akan datang nanti riwayat penjelasan tentang ada 3/10 yang diagungkan oleh para sahabat. Ya, salah satunya 10 hari pertama di bulan Muharram juga.
10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Ini puasa di tanggal 10. Dan itu adalah syariat yang syah di dalam agama ini. Bahkan dia adalah puasa wajibnya umat Islam sebelum Ramadan, puasa Ramadan diwajibkan. Begitu puasa Ramadan diwajibkan, puasa di tanggal 10 pun menjadi hal yang disunnahkan. Kemudian puasa 3 hari dalam sebulan. Ini juga dari hal yang dilakukan oleh Nabi. Yaitu beliau wasiatkan kepada sejumlah sahabat, termasuk kepada Abu Hurairah, supaya jangan meninggalkan puasa 3 hari dalam sebulan. Ya, kenapa? Sebab kalau dia puasa 3 hari dalam sebulan, nah 3 itu dihitung 10. Jadi seakan-akan dia puasa 1 bulan penuh. Seakan-akan dia puasa 1 bulan penuh. Karena itu ada sebagian dari ulama salafi dia diundang makan ya. Kemudian dia berkata, saya puasa. Ya, begitu waktu makan, dia ikut makan juga. Maka dikatakan kepadanya, kenapa kamu makan? Kata beliau, ya karena ya saya memang hari ini sedang berbuka. Terus kenapa kamu bilang tadi kamu puasa? Oh, puasa di sini maksudnya saya di dalam konteks pelipat gandaan pahala sebagai orang yang berpuasa. Sebab saya sudah puasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari itu dihitung 1 bulan. Makanya saya dalam 1 bulan ini terhitung puasa. Dalam artian di konteks orang yang mendapat pahala berpuasa. Itu maksudnya. Baik. Jadi puasa 3 hari dalam sebulan. Dan puasa 3 hari dalam sebulan ini luas ya. Bisa apa namanya, awal bulan, bisa tengah bulan, bisa akhir bulan. Bisa 1 di awal bulan, 1 di tengah bulan, 1 di akhir bulan. Bisa dilakukan 3-3-nya di awal, 3-3-nya di tengah, 3-3-nya di akhir. Boleh. Ada keluasan. Iya. Ada sebagian menafsirkan bahwa 3 hari dalam sebulan ini adalah ayyamul bid. Puasa tanggal 13, 14, dan 15. Iya. Dan benarnya bahwa ayyamul bid itu dia ada hadits tersendiri terkait dengan ayyamul bid. Jadi kalau orang sudah ayyamul bid, dia sudah dapat keutamaan ini juga, puasa 3 hari dalam sebulan. Hanya ayyamul bid itu tanggal 13, 14, 15. Kalau di bulan Dzulhijjah ini, itu tidak boleh dilakukan. Karena tanggal 13-nya itu hari apa? Hari tasyrik. Kan tidak boleh puasa hari tasyrik. Jadi dia hanya boleh puasa tanggal 14 dan tanggal 15. Nah, kalau dia sudah puasa hari Arafah, sudah cukup 3 hari dalam sebulan. Kalau misalnya dia tidak puasa hari Arafah, dia cuma puasa tanggal 14, 15. Ya. Kalau dia puasa 2 hari saja, tidak ada masalah. Karena ada udzur. Tanggal 13-nya memang tidak boleh puasa. Tapi kalau dia puasa sehari lagi, nah itu lebih bagus ya. Supaya genap dia 3 hari dalam 1 bulan. Iya. Nah, ini puasa memang dari ibadah yang sangat besar, sangat agung. Ya, seorang itu harus punya, sebaiknya dia punya andil dalam puasa. Kalau dia tidak bisa Senin Kamis, puasa Daud, maka paling minimal dia puasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan. Puasa itu membuat stabil kehidupan. Perputaran di dalam hidup. Dan puasa itu dari sudut kesehatan sangat baik untuk seseorang. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah di riwayat berikutnya, kata beliau, haddatsana Muhammad ibn Sabbah, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sabbah. Ya, beliau ini dari apa namanya, Ad-Dulabi Abu Ja'far al-Baghdadi, dari seorang syekh yang disepakati akan kefiqahannya. Dan beliau disebut di biografinya sebagai sunni, seorang yang mengikuti sunnah, ahli sunnah. Ya, kata beliau, haddatsana Syarik, menceritakan kepada kami Syarik. Syarik ini adalah Syarik bin Abdillahi An-Nakhai, Abu Abdillah Al-Kufi, imam besar di masa dia. Beliau qadhi, imam ahli sunnah, wara, zuhud. Ya, tapi bersama dengan kedudukan beliau, keimaman beliau, ketokohan beliau di tengah manusia, tapi dari sudut riwayat hadits beliau ada kelemahan. Dari sudut riwayat hadits. Ya. Tapi dari sudut keilmuan, tidak ada yang tidak mengakui keilmuan beliau.
Ya, apalagi dari sudut ketakwaan, wara. Itu disebutkan bahwa Syarik bin Abdullah Nakha ini, kalau beliau sudah memasuki sebuah kota, gempar orang di kota itu. Ya, karena kedatangan beliau. Sampai penguasa pun bergetar hatinya kalau beliau datang. Ya, rahimahullahu ta'ala. Ini Syarik bin Abdullah Nakhai. Dan beliau termasuk rawi dalam riwayat, tapi ada kelemahannya. Karena hafalannya bercampur di akhir dari kehidupannya. Itulah makanya sebagian ulama itu kalau dia eh, ahli dalam sebuah bidang, dia tidak mau tekuni, dia tidak mau dilibatkan di dalam bekerja, ikut di dalam ambil sebagai qadhi misalnya, sebagai hakim. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang mengikat dia sehingga kadang membuat waktunya terbatas. Nah, itu yang dihindari oleh sejumlah ulama ahli hadits. Karena itu kebanyakan ahli hadits di masa dahulu itu, mereka itu menjauh dari pintu-pintu penguasa. Mereka tidak mendekati dari apa namanya, dari wilayah-wilayah, karena itu dianggap membahayakan ilmu mereka dan membahayakan hafalan mereka. Iya. Dan ini saya katakan kebanyakannya, bukan semuanya. Ada dari ulama yang dekat pemerintah, nasihat mereka, ada yang qadhi, ada yang menempati sesuatu, dan mereka juga imam-imam besar. Seperti Az-Zuhri, ya itu imam besar rahimahullah. Seperti Syuraih Al-Qadhi, itu qadhi dari imam. Dan itu memang harus ada di posisinya masing-masing. Jadi ketika semuanya itu berimbang dan seorang melihat ada kemampuan di dalam hal itu, maka itu tidak dipermasalahkan. Tapi kalau dihadapkan pada pilihan, ya dia memilih jabatan misalnya, kedudukan, atau dia memilih konsen di ilmu, itu banyak dari umat terdahulu tidak mau diganggu dalam masalah keilmuan. Sebab ilmu itu adalah keindahan hidup. Seorang di dalam belajar itu, itulah sorga dunianya. Malah kalau dilibatkan masuk ke dalam jenis dari jabatan wilayah, itu mereka anggap sebagai fitnah atau hal yang bisa membahayakan. Ya. Nah, ini berbeda ya dengan pandangan banyak orang atau banyak manusia di belakangan ini. Semoga Allah memberi afiat kepada semuanya. Baik. Jadi kata beliau rahimahullah, Anil Hur ibnu Sayyah. Ya. Dari Al-Hur ibnu Sayyah. Ini sudah 2 kali kita perbaiki ya. Di cetakan ini ada keliru ya, disebut As-Sabbah. Harusnya As-Sayyah. Dan sudah berlalu dari biografinya. Kata beliau rahimahullah, qala jawartu ma ibni Umar bi Makkah fi ayyamil ashr, fakana yasumuhunna. Wa qala ana asumu yawma Asyura. Kata beliau, saya bertetangga dengan Ibnu Umar. Itu bisa makna seperti itu ya, dan bisa mungkin maknanya jiwar. Dia iktikaf bersama Ibnu Umar di Mekah di 10 hari pertama. Ya, atau dia berhidup di sekitarnya. Itu makna-makna yang memungkinkan. Maka ternyata Ibnu Umar beliau puasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan Ibnu Umar juga berkata, saya puasa di hari Asyura. Ya, tapi ini hadits ada kelemahannya riwayat ini. Ya, ini dibawakan biasanya oleh para ulama untuk mendukung ya. Karena ucapan sahabat, perbuatan sahabat itu hujjah di kalangan imam 4. Ya. Nah, yang paling banyak berhujjah dengannya merupakan ciri madhabnya itu adalah Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Itu banyak sekali berdalil dengan amalannya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita ketemukan banyak mereka membawakan riwayat-riwayat dari sahabat terkait dengan perkara untuk mendukung pembahasan. Termasuk di sini, ketika beliau sudah terangkan bahwa Nabi berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, beliau terangkan sebagian sahabat yang melakukannya. Sebagian sahabat yang melakukannya. Ya, dan tidak diragukan bahwa apa yang datang dari para sahabat di dalam hal itu mempertegas fikih pemahaman bahwa puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hal yang disyariatkan. Ya wallahu taala. Baik. Kita mungkin cukupkan untuk materi kajian dari kitab dan kita sambung dengan tanya jawab. Ya wallahu taala alam. Baik, demikianlah pembahasan kita
Keutamaan 10 hari Dzulhijjah karya Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala bersama guru kita Ustadz Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullahu taala. Semoga kita bisa mengambil faedah dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempelajari dan memahami ilmu agama. Baik pendengar, saatnya kita masuki sesi tanya jawab di program ini. Silahkan kirim pertanyaan Anda yang sudah bergabung di grup WhatsApp Zulkarnain MS. Buat Anda yang belum bergabung, silahkan ketik daftar dan kirim ke 0811447888 maaf 0811447882 khusus Ikhwan dan 085393 kali 13831 khusus akhwat. Baik, pertanyaan pertama langsung saya bacakan dari Novan Ikhwan 31. Apakah boleh berkurban dengan uang tabungan saya di mana tabungan tersebut hasil dari nafkah orang tua dan berkurbannya tanpa memberitahu kepada kedua orang tua terlebih dahulu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang nggak ada masalah ya, berkorban dari uang tabungannya sendiri itu adalah miliknya. Walaupun dia kumpul dari pemberian orang tuanya, ya, itu nggak ada masalah. Karena sepanjang tabungan tersebut merupakan miliknya, dia berkorban walaupun tidak memberitahu orang tuanya juga tidak dipermasalahkan. Dan syah untuk dirinya sebagai suatu ibadah dan ketaatan. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari Ummu Abdillah akhwat 4. Apakah dibenarkan membagi daging kurban sapi sebanyak 8 dengan keridoan ataupun terpaksa dari peserta kurban, Ustaz? Kalau dibagi 8 dengan paksaan, itu tidak diperbolehkan ya. Tidak boleh seorang memaksa orang lain memberikan haknya. Sebab sapi itu berserikat 7 orang, pemiliknya 7. Jadi kalau misalnya ada dia berikan kepada pihak ke-8, nah itu harus dengan persetujuan. Di dalam pembagian ada keluasan. Mau pihak ke-8, 9, 10, 100, gak ada masalah. Sepanjang mereka pemilik kurban itu memberikan, ya ridha dengan hal tersebut, maka itu tidak dipermasalahkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari Sumarni akhwat 12. Apakah boleh takbiran seperti masyarakat seperti umumnya yang dipimpin kemudian diikuti? Nah, kita sudah terangkan ya bahwa takbiran itu yang disyariatkan seorang bertakbir dengan dirinya sendiri, ya dia membesarkan suaranya dan tidak mesti dia bertakbir bersama mengikuti orang lain. Ya bahkan kalau sengaja dia bertakbir berjamaah, itu bagian dari bid'ah di kalangan kebanyakan ulama. Bukan hal yang disyariatkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya dari Siska Andreini akhwat 28. Ibu saya rutin setiap tahun berkurban dengan uang yang setiap bulan beliau tabung sampai cukup untuk kurban tahun berikutnya dan tidak pernah terlampaui setiap tahun. Pertanyaannya, apakah itu termasuk dalam kewajiban, Ustaz? Ya Masya Allah ya, kalau itu beliau lakukan seperti itu dari orang-orang yang sangat jauh merencanakan kebaikan. Nah itu jarang terjadi pada manusia. Jadi kalau hal tersebut dia lakukan itu dari hal yang patut disyukuri dan dari bentuk perkara yang baik. Dan seorang itu dia di dalam kehidupan ini memang mencari dari amalan, dia bisa continue dari ketaatan yang dia bisa bawa sampai hari kiamat. Sehingga kalau dia meninggal, dicatat bahwa ini orang dia continue di amalan kurban misalnya. Ini orang dia continue di sholat rawatibnya. Ini orang tercatat begini. Dan itu hal-hal yang mengikut seperti itu. Itu bagian dari perkara yang bisa membawa orang kepada jenjang husnul khatimah. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari hamba Allah akhwat 24. Orang tua Ana tidak mengizinkan Ana untuk tidur larut malam.
Namun bagaimana jika Anda ingin memanfaatkan waktu-waktu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, bolehkah Anda melanggar perintah orang tua, Ustaz? Nggak bertentangan ya, jadi kalau misalnya dia dilarang untuk, apa namanya, tidak tidur di larut malam, dia tidur dari awal malam, ya nanti di akhir malam atau di pertengahan malam, misalnya semua orang sudah tidur, dia juga sudah tidur, terbangun, ya kemudian dia melakukan sholat, ibadah-ibadah, itu nggak ada masalah. Iya. Nah, hal yang baik ya seorang itu di malam hari, dia ada ngambil dari tidur supaya semangat juga di dalam ibadah. Ibadahnya lebih semangat. Tapi kalau misalnya dia punya kemampuan menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah dan semangat dia di dalam hal itu, maka itu adalah hal yang kebaikan yang Allah bukakan untuk seorang hamba. Ya syukuri apa yang Allah mudahkan. Ya, kita hidupkan dari ibadah-ibadah yang Allah mudahkan. Semoga Allah beri taufik pada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Selanjutnya dari Muhajirah Makmur, grup Akhwat 26. Pertanyaannya Ustadz, ini keluar dari tema dan ini pertanyaan sudah beberapa kali dikirim. Alhamdulillah pagi ini saya bacakan. Si A ikut arisan 1 juta per bulan. Kemudian di lotan yang kedua si A ingin keluar. Kemudian owner atau pimpinan yang arisan mencari pengganti. Setelah dapat owner menyuruh si B membayar 500.000 saja pada si A. Padahal uang si A yang masuk itu sudah 1 juta, walaupun mereka sepakat saling ridho. Pertanyaannya, bagaimana hukum syar'inya? Apakah termasuk riba atau bukan, Ustaz? Mohon penjelasannya. Enggak, harusnya dikembalikan 1 juta ya, sebab dia 1 juta itu kayak sesuatu yang dia pinjamkan kepada orang lain, ya di dalam arisan tersebut. Jadi dia kembalikan. Ya kalau misalnya dia ganti kepada orang lain, ya maka pertama terhadap orang lain itu harusnya kesepakatan antara mereka berdua saja. Jangan ada pihak ketiga. Jadi pada dasarnya tetap dia kembalikan 1 juta. Tapi kalau ternyata dia ridho 500 saja dikembalikan, maka itu nggak ada masalah, dihitung kayak pemberian. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Selanjutnya dari Muslim Ikhwat 32. Bismillah, Ustadz, apakah boleh kunut witir tiap hari selama 10 hari Dzulhijjah? Boleh saja, nggak ada masalah. Sebab kunut witir itu diajarkan oleh Nabi SAW kepada Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu untuk dibaca di sholat malamnya. Nah itu asalnya berlaku di setiap malam sepanjang tahun, di Ramadan maupun di selain Ramadan. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Dari Ummu Muhammad, Akhwat 8, bagaimana cara kita bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal? Haruskah kita bilang kepada orang yang diberikan sedekah bahwa ini dari fulan rahimahullah atau cukup kita niatkan dalam hati, Ustaz? Ya enggak mesti dikatakan ya ini sedekah untuk fulan yang sudah meninggal. Ya kalau dia keluarkan, dia niatkan bahwa itu sedekah untuk fulan yang sudah meninggal atau untuk ayahnya atau untuk ibunya atau siapa saja, maka itu nggak ada masalah, sudah syah. Ya sesuatu itu yang dia sedekahkan itu kaitannya ibadah kepada Allah. Ya dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu apa yang diinginkan oleh seorang pada sedekah yang dia keluarkan. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ini pertanyaannya sama, Ustaz, cuma konteksnya berbeda. Dari dia, Akhwat 12, bolehkah meniatkan kurban yang penyembelihannya diwakilkan, diperuntukkan untuk banyak orang seperti untuk saya, keluarga saya, kedua orang tua saya rahimahumullah, dan kakak saya? Dan apakah harus disampaikan kepada yang menyembelih atau cukup niat dalam hati saja, Ustaz? Pertama kalau dia niatkan untuk banyak orang itu terkait dengan dirinya, istrinya dan anak-anaknya, dan siapa yang nafkahnya dia tanggung. Ya kalau orang tuanya, nafkahnya dia tanggung atau orang tuanya sudah meninggal dia ikutkan nggak ada masalah. Tapi kalau saudaranya dilihat ya, kalau saudaranya misalnya nafkahnya dia yang tanggung, maka tidak ada masalah dia ikutkan dalam kurban, ikut ke dalam dirinya. Tapi kalau saudaranya sudah berdiri sendiri, sudah berkeluarga sendiri, cari nafkah sendiri, maka itu tidak boleh dan tidak syah dia masuk ke dalam, dia ikutkan pada dirinya.
Jadi sepanjang sudah syah dia berkorban dengan sebuah korban, dia ikutkan beberapa orang di dalamnya, maka boleh dia wakilkan kepada orang lain. Apakah dia wakilkan dalam seekor kambing atau sepertujuh dari sapi atau unta. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, pendengar juga pemirsa, dimanapun Anda berada, Anda sedang mendengarkan pembahasan kitab keutamaan 10 hari Idul Hijjah, karya Imam Ibnu Abid Dunya rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita sudah masuki sesi tanya jawab di kajian intensif ini. Buat Anda yang ingin bertanya dan sudah bergabung, silahkan dikirim pertanyaannya. Dan buat Anda yang belum bergabung, silahkan ketik daftar dan kirim ke 0811447882 khusus untuk Ikhwan dan 085393 kali 13831 khusus untuk Akhwat. Dan pertanyaan berikutnya saya bacakan dari Abu Royan, grup Ikhwa 14. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya, Ana sedang safar Ustadz, sedangkan Ana tetap mau berpuasa untuk tetap mendapatkan keutamaan 10 hari bulan Dzul Hijjah. Pertanyaan Ana, Ustadz, apakah saya tetap boleh berpuasa, sedangkan yang selama ini Ana pahami, jika kita bersafar, maka lebih utama bagi kita untuk berbuka. Enggak ya, enggak mesti seperti itu. Jadi dalam masalah seorang musafir, yang mana yang afdal bagi dirinya, dia berpuasa atau berbuka? Ya jawabannya terkait dengan kondisinya. Kalau misalnya safarnya ringan, maka berpuasa itu lebih afdal bagi dirinya. Tapi kalau safarnya berat, ya maka berbuka lebih afdal bagi dirinya. Tapi ini kita berbicara seperti itu terkait dengan bulan Ramadan ya. Ya memang bisa diqadha di waktu-waktu lain, panjang mengqadhanya ada 11 bulan, bisa diganti. Tapi kalau kita di pembahasan 10 hari Dzulhijjah, ini waktu ibadah hanya berlaku di situ saja. Kalau dia luput, tidak bisa dia qadha di waktu lain. Karena itu walaupun dia agak berat misalnya, tapi dia sanggup berpuasa, dia tetap berpuasa, maka itu adalah hal yang baik dari perkara yang mungkin lebih bagus untuk dia dahulukan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari Syawal N. Rekang, Ikhwa 12. Haruskah menghadap kiblat setiap menyembelih hewan kurban? Tidak mesti menghadap kiblat, tapi afdalnya dianjurkan kalau menyembelih itu dihadapkan ke kiblat. Itu syah ya di dalam hadis tentang keutamaan sesuatu yang dihadapkan ke kiblat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Dari Ibnu Zul, Ikhwa 33, apa hukum hewan kurban yang berasal dari orang yang sholatnya masih bolong-bolong atau bahkan tidak mendirikan sholat kecuali sholat Jumat saja, Ustaz? Ya kalau hewan kurban itu sudah diberikan, dia ingin berkurban, ya misalnya orang kafir pun dia beri hewan untuk dia berkurban, ketika disembelih syah sebagai hewan yang sudah disembelih, syah untuk dimakan, syah untuk dibagikan. Tapi apakah terhitung kurban untuk pemiliknya? Nah, ini tergantung orangnya. Kalau misalnya non-muslim tadi, dia beri hewan kurban untuk disembelih, ya maka itu untuk keabsahan penyembelihan syah. Mau dibagi juga syah. Tapi untuk dia nggak ada pahala, karena dia bukan seorang muslim. Pahala itu hanya diberi untuk seorang yang berislam. Kalaupun ada pahalanya, dia di hari kiamat tidak bermanfaat untuk dirinya. Karena syarat amalan itu bermanfaat adalah keislaman. Ya, kalau tidak, maka dikatakan dalam Al-Quran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan. Demikian pula bagi orang yang misalnya dia tidak sholat tapi berkorban. Ya kurban itu sunnah ya, sholat itu dari kewajiban di dalam agama. Bahkan di pendapat mayoritas ulama terdahulu, ya orang yang tidak sholat itu bukan muslim. Itu membatalkan keislamannya. Karena itu kata Abdullah bin Syaqiq, kanu la yarawna syai'an minal amali tarkuhu kufrun illa shalah. Adalah para sahabat, para tabi'in, mereka itu tidak memandang ada amalan yang kalau ditinggalkan batal keislamannya, menjadi kekafiran, kecuali sholat. Ya, dan ini sejalan dengan ayat-ayat dan hadits-hadits tentang orang yang meninggalkan sholat, bahkan yang menunjukkan bahwa
dia bukan seorang muslim. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Saya ingatkan kembali teman-teman yang mengirim pertanyaan di 0811413636, silahkan Anda ketik daftar dan kirim ke 0811447882 untuk ikhwan dan 085393 kali 13831 untuk akhwat, karena saya hanya membaca pertanyaan yang berasal dari grup WhatsApp Zulkarnain MS. Baik, sekali lagi silakan di 0811478882 ketik daftar dan juga kirim ke 085393 kali 13831. Jangan lupa ketik daftar ya. Baik, saya bacakan pertanyaan berikutnya Ustadz. Sebenarnya pertanyaan tadi ini sudah dijelaskan oleh Ustadz dengan sangat indahnya, namun ada beberapa pertanyaan yang masuk yang sama Ustadz. Saya bacakan kembali. Saya bacakan yang dari Muhammad Ali Ikhwat 38. Afwan, izin bertanya Ustadz, apakah hadits tentang puasa mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 haditsnya lemah ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Saya sudah terangkan tadi ya bahwa haditsnya itu kuat, haditsnya syah. Jadi yang melemahkan itu dasarnya karena dianggap bahwa dalam riwayat itu terlalu banyak versi riwayat. Dianggap kegoncangan dan itu adalah hal yang tidak benar. Hadits yang muttarib, goncang itu, kalau dia dalam banyak versi tidak bisa dikompromikan, tidak ada yang kuat. Dan ini tidak terpenuhi ketentuannya sebab hadits itu ada riwayat yang kuatnya. Dari versi riwayat yang paling kuatnya itu riwayat Hunaydah bin Khalid meriwayatkan dari istrinya, dari istri Nabi, itu yang paling kuatnya. Ya, andai kata pun dia banyak riwayat tidak bisa ditarjih, maka bisa dikompromikan. Bisa dikompromikan riwayat-riwayat tersebut. Karena itu tidak memenuhi ketentuan hadits yang muttarib. Maka yang benarnya bahwa hadits ini adalah hadits yang sahih, disahihkan oleh banyak ulama, Syekh Al-Albani dan selainnya. Dan dari ulama terdahulu banyak yang menguatkannya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Mungkin kita ambil 3 pertanyaan terakhir, qadarullah pagi ini pembahasan kita tadi panjang sekali, sehingga waktu sesi tanya jawab kita agak terkuras. Namun saya akan mengambil 3 pertanyaan terakhir sebelum kita sudahi di program kajian intensif spesial pagi ini. Baik, pertanyaan berikutnya dari Abu Alisa, Grup Ikhwan 37. Bertanya Ustadz, Ana sudah berkeluarga dan Ana masih punya bapak yang sedang sakit dan ibu dan saudara yang masih dalam tanggungan bapak Ana. Ketika Ana berkurban dengan biaya dari Ana, tapi atas nama bapak Ana, apakah keluarga Ana, istri dan anak, ibu dan saudara Ana sudah dapat masuk dalam kurban tersebut? Atau perlu kurban lagi atas nama Ana agar dapat mewakili keluarga Ana sendiri, yaitu istri dan anak Ana? Nah, kalau nafkahnya bapak ditanggung oleh anak yang bertanya, maka itu kalau dia jadikan kurban atas nama bapaknya, dia tidak masuk di dalamnya. Ya, karena tadi coba diulangi pertanyaan di awal. Jadi Awalnya saya ya, tadi. Ana sudah berkeluarga dan Ana masih punya bapak yang sedang sakit dan ibu dan saudara yang masih dalam tanggungan bapak Ana. Baik. Jadi kalau dia peruntukkan dengan nama bapaknya, ya, dan bapaknya serumah dengannya atau masih dalam satu kehidupan semua nafkahnya dia menanggungnya, maka itu sudah cukup ya. Bapaknya, dia sendiri, anak-anaknya, dia sendiri masuk di dalamnya. Cuman untuk istrinya dan anak-anaknya itu yang menjadi masalah. Ya karena itu kalau dia berkorban untuk dirinya, ya masuk di dalamnya anak-anaknya, dia ikutkan di dalamnya bapaknya dan ibunya, ya itu bisa ya sebab bapak dan ibunya di dalam nafkahnya. Dia yang menanggungnya. Maka itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fiikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah Ikhwan 33. Pada saat selesai sholat 5 waktu, kapan kita bertakbir? Apakah habis salam langsung bertakbir atau selesai zikir baru bertakbir Ustaz? Takbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik itu terbagi dua. Ada takbir mutlak. Takbir yang dibaca di mana saja. Di mana saja. Ya di kondisi apapun.
Dan yang kedua ada takbir muqayyad yang terikat dengan belakang waktu sholat. Dan ini bermula dari tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah setelah sholat subuh. Mulainya dari sholat subuh tanggal 9 dan berakhir di sholat asar di tanggal 13. Adapun kapan dia bertakbirnya, maka begitu dia salam, dia sekedar membaca eh, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, istighfar 3 kali sebelumnya. Setelah itu dia bertakbir. Setelah itu dia bertakbir. Ya. Setelah bertakbir, dia lanjutkan dari dikir-dikirnya dan doa-doanya yang biasa dia baca selepas sholat. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Pertanyaan terakhir kita ini berkali-kali masuk di 0811413636. Alhamdulillah, barakallahu fik, masuk ke grup kita dan saya bacakan ya. Izin bertanya Ustadz, di kantor kami tiap Idul Adha diadakan kurban dengan cara berserikat. Ada satu kelompok di dalamnya, ada teman Kristen ikut. Meski dilarang, tetap memaksa untuk ikut. Bagaimana keabsahan kurban tersebut, Ustadz? Sepanjang syarikatnya hanya 7 orang, bersyikat 7 orang di dalamnya, ya hewan kurban itu syah. Untuk si muslimnya, dia syah. Tapi untuk orang yang non-muslimnya itu dihitung sedekah. Dihitung apa namanya? Tidak dihitung sebagai kurban baginya. Tapi dari sudut keabsahan sebagai hewan kurban, itu tidak ada masalah insya Allah. Dia syah sebagai hewan kurban. Karena Nabi SAW ketika mengizinkan untuk bersyirikat di dalam kurban, beliau sebutkan izin syirikat untuk 7 orang di dalamnya. Jadi andai kata misalnya dari 7 orang itu bersyirikat, ya, saya tidak berniat untuk berkurban, saya berniat untuk menjamu tamu saya, maka itu syah 7 orang itu. Yang lainnya 6 orang seperenam seperenam baginya, sepertujuh sepertujuh itu dihitungnya syah bagi mereka masing-masing. Ya, semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Demikianlah tadi pertanyaan terakhir kita di program kajian intensif keutamaan 10 hari Dhul Hijjah karya Al-Imam Ibnu Abid Dunya rahimahullahu ta'ala bersama guru kita Ustadz Abu Muhammad Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kesehatan, kelapangan waktu kepada beliau. Jazakallahu khairan Ustadz. Baik pendengar, demikian perjumpaan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengambil faedah dari program acara kita. Tidak lupa kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan dalam melakukan amalan-amalan solih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saya Fatih Adang bersama kru yang bertugas pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.